Welcome back everybody. Kita harus cermati hal yang sangat penting sekarang yang terjadi di negara Konoha, ya, di Republik Indonesia ini, yaitu tentang deflasi yang sudah terjadi 4 bulan beruntun. Apa itu deflasi? Deflasi itu kebalikan daripada inflasi. Kalau inflasi itu adalah kenaikan secara umum harga-harga barang, ya, yang disebabkan karena terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, daya beli yang meningkat. Nah, itu menyebabkan inflasi. Sedangkan deflasi itu adalah pembalikannya, yaitu adalah deflasi itu juga inflasi juga buruk, deflasi juga sangat buruk. Deflasi itu adalah penurunan harga-harga barang secara umum, ya. Atau ini disebabkan karena makin seretnya likuiditas, uang yang beredar di masyarakat itu makin sedikit. Nah, deflasi ini disebabkan karena salah kebijakan pemerintah. Ya, deflasi itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah yang sangat keliru, yaitu adalah di sektor moneter, di mana pemerintah memberlakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang yang sangat ketat. Pemerintah menaikkan tingkat suku bunga, sehingga masyarakat pada umumnya itu lebih condong untuk menyimpan uang di tabungan atau di bank, karena suku bunga bank yang makin tinggi. Mereka mencari keamanan dana mereka. Nah, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu makin sedikit, itu menyebabkan daya beli menurun. Jadi harga-harga posisi tawar itu jadi melemah. Jadi harga-harga barang itu, jadi produksi yang stabil atau cenderung meningkat, atau kita rata-rata produksi barang itu stabil atau stabil saja, dengan stabil saja, bukan meningkat. Sementara daya beli tidak ada, maka membuat harga-harga barang itu makin menurun. Jika harga-harga barang itu yang makin turun karena produksi yang meningkat, ya, jadi supply demand, jumlah produksi barang yang lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Jika harga itu cenderung turun, menyebabkan ada kerugian di produksi. Perusahaan-perusahaan akan mengalami kerugian dan mereka akan mengurangi produksinya. Jika mereka mengurangi produksinya, dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja atau perampingan karyawan. Membuat usaha itu makin ramping, atau bahkan kalau memang ini berjalan terus, berlanjut terus, deflasi ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah, tidak ada solusinya, maka banyak sekali usaha-usaha akan gulung tikar. Mereka akan kalah bersaing karena harga yang makin menurun, sementara produksi yang banyak berebutan daya beli, ya, semua berebutan pangsa pasar yang makin hari makin ciut. Nah, ini menyebabkan akan terjadi kebangkrutan di perusahaan-perusahaan sektor yang manufaktur, ya, sektor yang padat karya, yang butuh tenaga kerja yang banyak. Nah, terjadi PHK yang besar, menyebabkan ekonomi makin terpuruk lagi, makin sedikit daya beli, makin kering itu likuiditas. Nah, ini alarm bahaya bagi negara ini, negara Wakanda. Karena suku bunga Bank Sentral Amerika itu belum turun, belum ada indikasi turun. Jika patokan US dollar itu belum ada indikasi turun, walaupun memang rumor bulan ini, bulan September ini pada pertemuan rapat Open Market Community
The Federal Reserve nanti pada tanggal 17-18 September ini, keputusan tanggal 18 yang nantinya sudah diprediksi rumornya bahwa nanti akan Federal Reserve akan memangkas atau memotong cut rate suku bunga minimal 25 basis point. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka kondisi ekonomi negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara. Jadi yang mengalami deflasi bukan hanya di Indonesia, di Vietnam, di Malaysia, Singapura, di Thailand, semua itu sudah mengalami penurunan harga. Daya beli yang sudah makin berkurang, ekonominya sudah lemah, likuiditas mengering, karena suku bunga bank yang masih tinggi. Belum ada solusi dari sektor moneter untuk menurunkan suku bunga. Karena solusi untuk memacu daya beli adalah suku bunga itu harus turun. Bagaimana suku bunga itu turun sedangkan patokannya adalah US dollar? Itu masih tetap saja di suku bunga tinggi, 5,50 basis point. Nah, malam ini ada indikator yang penting yang menjadi petunjuk, yang menjadi acuan nanti, apakah nanti dipakai sebagai acuan untuk menurunkan suku bunga di tanggal 18 September 2024. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa tahun ini ya, rumor-rumor yang beredar itu akan dipatahkan. Bahwa tahun ini tidak terjadi pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika. Jadi tanggal 18 September nanti itu bullshit, omong kosong. The Federal Reserve tidak akan, gubernurnya Jerome Powell tidak akan memangkas suku bunga. Dia akan hold suku bunga atau suku bunganya tidak berubah. Maka dampaknya juga ke negeri ini. Negeri ini tetap akan suku bunganya tetap tinggi, justru cenderung naik jika The Fed tidak menurunkan suku bunga. Ya, kita lihat nanti malam ini nanti ada rilis data upah di luar sektor pertanian. Jika upah di luar sektor pertanian lebih tinggi, di atas 114.000 di bulan Juli, ya, jadi bulan Agustus ini lebih tinggi dari 114, maka itu menjadi acuan bahwa The Fed tidak mungkin menurunkan suku bunga di tanggal 18 September. Tetapi jika data yang dirilis nanti, non-farm payroll-nya atau upah di luar sektor pertanian ini lebih rendah dari 114, bahkan di bawah, apalagi di bawah 100.000, maka itu dipastikan the Federal Reserve akan menurunkan atau memotong atau suku bunga ya 25 basis point di tanggal 18 September. Nah, jika the Fed memotong suku bunga di tanggal 18 September 2024 ini, maka ada kegairahan di pasar. Maka yang tadinya deflasi di Indonesia sudah beruntun selama beberapa bulan, mungkin ada angin segar sektor moneter. Mungkin bulan depan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga, jadi bisa memacu daya beli sehingga membuat ekonomi ini kembali bergairah, bertumbuh kembali. Tetapi yang terjadi sebaliknya, penentuan malam ini makin tinggi saja upah di luar sektor pertanian di Amerika Serikat, non-farm payroll-nya, maka dipastikan sesuai dengan prediksi saya di video-video saya sebelumnya bahwa the Federal Reserve tidak akan menurunkan suku bunga, tetap saja di tahun 2024 ini. Minggu depan juga ada laporan inflasi konsumen, ya, kenaikan harga konsumennya di Amerika Serikat.
Kalau sampai November upah ini naik, maka inflasi juga akan naik. Maka sudah bisa dipastikan nanti tanggal 18 tidak jadi penurunan suku bunga. Maka dampak yang akan terjadi nanti dengan negara ini, negara Republik Indonesia ini, bahwa deflasi itu akan makin turun terus angkanya, ya, akan turun terus. Harga barang itu makin turun, banyak sekali terjadi PHK karena banyak perusahaan akan gulung tikar, akan tutup karena sangat sulit di kondisi seperti ini karena mereka mau mempertahankan produksi sementara tidak ada daya beli, maka harga itu akan jatuh, rugi. Mereka mengurangi produksi, rugi juga. Kalau mereka mengurangi produksi, berarti mereka juga akan mengurangi sumber daya manusianya. Maka terjadilah PHK besar-besaran, membuat ekonomi makin melemah, jumlah uang beredar yang makin sedikit, maka apalagi tahun depan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menaikkan pajak pendapatan nilai PPN naik, itu juga akan berdampak kepada daya beli, membuat makin susahnya ekonomi ini, di mana PPN naik, pengusaha mau menaikkan harga, sedangkan daya belinya tidak ada. Nah, ini membuat ekonomi yang makin sulit lagi di tahun 2025. Dan ini semua karena ya itulah, karena pusatnya adalah the Federal Reserve belum menurunkan suku bunga. Karena ekonomi Amerika itu masih kuat. Upah kerja masih tinggi, angkatan kerjanya masih banyak. Jadi ekonomi Amerika masih di atas 3% inflasinya. Dan ini akan bertahan cukup lama. Maka anjloklah semua pasar tenaga kerja, ya, anjloklah ekonomi di negara-negara Asia dan di seluruh dunia. Maka dari itu, cara yang paling ampuh adalah, ya, ekonomi US dollar itu harus setinggi mungkin naiknya, dan bursa saham dunia harus anjlok, harus ada kerusakan, harus ada crash di mana-mana, ekonomi itu harus ambruk, harus hancur, harus rusak, setelah itu baru diperbaiki dengan stimulus-stimulus yang keluar. Itu teori yang paling tepat di abad ini. Jadi di abad ini berlaku teori harus ada crash landing. Omong kosong kalau para ekonom mengatakan ada soft landing itu bahasa yang menyenangkan banyak orang, normatif, bahasa-bahasa yang penghiburan, ya. Sejujurnya ekonomi itu harus mengalami crash landing, harus mengalami kehancuran besar yang akan kita lihat nanti di pasar keuangan dunia, akan terjadi anjlok, ya, kehancuran pasar yang cukup besar, terjadi kerusakan di mana-mana, ada kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar, ya, banyak sekali PHK di mana-mana. Nah, itulah yang akan terjadi nanti. Setelah itu baru ekonomi ini diperbaiki lagi dengan stimulus-stimulus, dengan gelontorkan uang yang banyak di pasar. Di negeri Konoha saja, di Indonesia ini, tidak mungkin Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga jika Bank Sentral Amerika belum menurunkan suku bunga. Malah ada potensi untuk menjaga nilai tukar rupiah, maka Bank Indonesia akan condong untuk menaikkan suku bunga lagi.
Karena kalau Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga lagi yang di level 6% lebih ini, maka rupiah kita akan anjlok ke level 18.000. Tetapi percaya dan tidak percaya, ya, sejarah itu pasti berulang dan akan terjadi. Kalau misalnya dulu tahun 1998 ada kejadian politik yang luar biasa, ya, rupiah kita sudah 17.000 lebih, ya, maka sekarang di tahun 2024 itu sejarah akan berulang kembali, dan sudah 26 tahun ini akan kembali terpecahkan itu angka 17.000 lebih, dan ke 18.000 akan pecah. Itu karena semua mata uang di dunia ini sudah seperti harga emas aja sudah berapa kali jebol harga tertinggi, all time high, ya, harga tertinggi sepanjang sejarah, berkali-kali dijebol. Mungkin malam ini juga akan jebol harga tertinggi lagi sepanjang sejarah. Dan itu adalah keseimbangan. Maka rupiah pun juga secara hukum, ini hukum ya, hukum ekonomi, hukum alam, harus jebol harga tertinggi lagi, membuat harga tertinggi baru, harga terendah baru, itu 18.000 pecah, jebol 18.000. Itu yang masuk akal. Yang saya bicara ini adalah yang masuk akal. Kalau rupiah itu kembali ke 15.000, itu 14.000 itu tidak masuk akal, ya. Dan ekonomi ini akan mengalami kerusakan. Setelah itu Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Jika ekonomi ini belum mengalami kerusakan, deflasi ini masih belum sampai ke titik paling rendah, maka ekonomi ini masih begini-begini aja. Jadi saya berharap supaya segera secepatnya ekonomi ini mengalami kerusakan, supaya ada stimulus yang keluar banyak untuk membangkitkan lagi ekonomi ini. Jadi kalau ini sudah akhir tahun 2024, tinggal beberapa bulan lagi, tinggal 4 bulan lagi. Ini bulan September, jadi tinggal Oktober, November, Desember, sudah berakhir ini tahun 2024. Maka nanti era baru, pemerintahan baru di tahun 2025 dengan pajak yang naik-naik itu, inilah yang membuat kerusakan ekonomi yang terjadi. Dan rupiah kita 18.000, ya. Sementara di Amerika Serikat itu belum menurunkan suku bunga, maka terjadilah kehancuran pasar keuangan dunia. Setelah Amerika hancur, Indonesia akan mengalami masa-masa seperti tahun 1998, ya, di tahun 2025. Nah, setelah itu baru ekonomi akan bertumbuh kembali. Jadi nikmatilah deflasi yang terjadi di negeri ini, ya. Nikmatilah harga-harga barang yang akan turun terus, mulai dari properti sampai ke harga telur, harga makanan, semuanya akan turun karena minim menurunnya daya beli. Sedangkan produksi tetap bertambah, ya, atau stabil, maka harga itu cenderung turun. Ini langkah yang serba salah. Mereka memangkas produksi, maka mereka juga akan mem-PHK banyak karyawan dan mereka akan gulung tikar. Inilah fenomena yang harus dialami. Nikmati saja deflasi ini, karena inilah akibat dari salah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Kebijakan sampai menaikkan suku bunga, ya. Kebijakan utang luar negeri yang cukup banyak di proyek-proyek yang tidak strategis, ya. Jadi ya kita nikmati saja sampai ekonomi ini mengalami kehancuran besar. Dan kehancuran itu pasti terjadi karena sejarah pasti mengulang lagi. Dari zaman nabi-nabi sampai dengan sekarang itu tidak ada yang berubah. Sejarah pasti berulang terus. Kerusakan terjadi
diperbaiki. Kerusakan terjadi, diperbaiki. Begitu terus sirkusnya. Ini adalah deflasi sirkusnya untuk menuju kembali ekonomi akan bertumbuh kembali. Nah, untuk menikmati itu, ya Anda tidak mungkin bisa dapatkan keuntungan besar kalau Anda tidak trading di futures market. Nah, hanya peluang yang paling luar biasa besar itu adalah di futures market. Karena ekonomi pasti mengalami penurunan. Pasti ada terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Dan itu Anda bisa nikmati, Anda cuan cepat jika Anda trading di futures market. Apa itu futures market? Hubungi saya. Ya, bagi yang belum tahu itu futures market dan ingin mendapatkan cuan atau profit, keuntungan yang sangat luar biasa besar dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang singkat-singkatnya, yaitu Anda hubungi saya segera di nomor di deskripsi video di bawah ini. Sukses untuk Anda.